Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Syarah Matan Warakat. Alhamdulillah sebelumnya membahas tentang lafadz khas, lafadz am. Sekarang lafadz khas. Halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhshi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Wal khassu yuqabilul amma fayuqalu fihi ma la yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Dan bermula khas, lafadz khas itu yuqabilul am, muqabalah ia, berlawanan ia akan am. Fayuqalu fihi, maka dikatakan padanya khas, maka dikatakan padanya khas, padanya definisi khas, ma la yatanawalu, lafadz-lafadz yang tidak mencapai ia syai'aini akan dua perkara, fasa'idan maka akan lebih banyak, min ghairi hasrin dari tanpa batas. Jadi khas lawan dari am. Maka definisi khas bisa dipahami dari definisi am. Kalau definisi am yaitu satu lafadz yang sekali ucap masuk dua perkara dan lebih tanpa batas, maka khas yaitu lafadz-lafadz yang tidak menggapai dua perkara lebih tanpa batas. Sekali ucap dia tidak mencapai maknanya lebih dari dua tanpa batas. Artinya mafhumnya begini, kalau sekali ucap mencapai dua makna atau bisa lebih tapi ada batasnya, itu tetap khas juga, ada batas. Jadi yang menjadi kaidnya tanpa batas doang. Satu lafadz artinya 10 misalkan, itu lebih dari dua tapi ada batas yaitu 10, itu khas. Karena lawan dari am tanpa batas. Kalau khas ada batas walaupun lebih dari dua. Contohnya karajulin. Nahu rajulin wa rajulaini wa salasati rijalin. Rajulin, seorang laki-laki. Jadi memang rajulin nakirah. Nakirah itu umum, tapi umum bukan umum syumuli. Beda dengan lafadz am. Lafadz am sekali ucap masuk lebih dari satu tanpa batas. Misalkan rajul kita tambah alif lam istighraq, ar-rajul, semua laki-laki. Tapi kalau rajulun ini seorang laki-laki, tapi laki-lakinya belum ketahuan yang mana. Bisa si A, bisa si B, bisa si C. Umum tapi umum badali. Maka dianggap khusus. Rajulin seorang laki-laki yang mana? Bisa si Zaid, bisa si Umar. Nah, itu maksud badali. Kalau bukan si Zaid, si Umar, atau si Bakar, atau si Amir, atau si Hamid, dan seterusnya. Jadi nakirah itu umum badali. Kalau lafadz am itu umum syumuli. Karajulin seperti seorang laki-laki. Rajulaini dua orang laki-laki. Salasati rijalin tiga orang laki-laki. Ini lebih dari dua. Syai'aini fasa'idan, tapi ada batasnya yaitu 3. Ini disebut khas. Jadi kalau ada khas nanti ada mukhassis. Makanya beliau ini menjelaskan wa takhsisu tamyidu ba'dil jumlati ay ikhrajihi ka ikhrajil muahidina min qaulihi ta'ala faqtulul musyrikin. Dan bermula takhsis itu tamyidu ba'di, membedakan sebahagian jumlah. Takhsis adalah tamyidu ba'dil jumlah, membedakan sebahagian jumlah. Ada sebahagian jumlah yang umum, kemudian kita bedakan, itu namanya takhsis, mengkhususkan sebahagian dari yang umum biar tidak jadi umum. Membedakan sebahagian jumlah. Apa maknanya? Ikhrajuhu, mengeluarkan sebahagian jumlah. Artinya mengeluarkan sebahagian dari jumlah. Ada satu kumpulan umum, kemudian kita keluarkan sebahagiannya, namanya takhsis, mengkhususkan. Contoh ka ikhrajil muahidin min qaulihi ta'ala. Seperti mengeluarkan muahidin, kafir muahidin. Kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin.
Min qaulihi ta'ala, dari firman-Nya Allah Ta'ala, faqtulul musyrikin, perangi olehmu akan orang musyrik. Jadi musyrik ini umum, lafaz jamak yang dimasuki alif lam kemarin. Umum. Perangi olehmu akan semua orang musyrik. Muahidin juga musyrik sebenarnya, tapi dikecualikan, dikeluarkan, ditaksiskan. Nah, jadi dalam faktulul musyrikin, maka perangi olehmu akan semua kaum musyrik kecuali muahidin, karena ada dalil khusus. Nah, jadi arti taksis itu mengeluarkan sebahagian dari jumlah umum. Seperti mengeluarkan kafir muahidin dari firman Allah faktulul musyrikin. Muahadin, bukan muahidin, muahadin. Apa arti muahadin? Bi fathil ha'i alladzi ahadahumul muslimun. Artinya kafir-kafir yang membuat perjanjian akan mereka oleh orang muslimin. Wahwa, ini ada ketinggalan, wahwa yang kasimu. Kalau kita lihat dalam ada yang kasimunya. Wahwa yang kasimu ila muttasilin wa munfasilin. Dan bermula dianya. Dianya taksis bermakna mukhassis. Mukhassis yang dipahami daripada taksis. Atau dhamir kembali ia kepada taksis dengan makna mukhassis atas jalan istighdam. Arti istighdam pertama digunakan taksis dengan makna masdar, sekarang taksis digunakan dengan makna isim fa'il. Wahwa, dan bermula dianya taksis, maksudnya mukhassis. Dan bermula dianya mukhassis itu terbagi ia kepada muttasil dan munfasil. Nah, jadi yang mengkhususkan jumlah am itu ada kala muttasil bersambung dengan am itu sendiri, ada kala munfasil terpisah dari am. Fal muttasilu al istisna'u, maka bermula mukhassis yang muttasil yang bersambung itu istisna. Wasayati misaluhu, dan akan datanglah oleh contohnya istisna. Jadi mukhassis ini banyak. Ada mukhassis muttasil, ada mukhassis munfasil, ada dua. Kemudian mukhassis muttasil yang pertama istisna, yang kedua wasyartu, dan yang kedua syarat. Wasyartu atah kepada istisna. Wasyartu dan mukhassis yang kedua yaitu asyartu. Mukhassis muttasil yang kedua yaitu asyartu, syarat. Contoh nahu akrim bani tamim. Akrim bani tamim, muliakan olehmu akan bani tamim. Mufrad mudhaf umum. Akrim bani tamim, muliakan olehmu akan bani tamim. Jadi semua bani tamim harus dimuliakan, umum. Nah, ditambah syaratnya, pentaksisnya, inja'uka, jika datang mereka kepadamu. Jadi berarti jadi khusus. Muliakan olehmu akan bani tamim yang datang kepadamu. Ail al-ja'ina minhum, artinya orang yang datang dari mereka, bani tamim. Awalnya muliakan olehmu akan bani tamim, siapapun yang masuk dalam suku bani tamim muliakan, baik datang kepadamu atau tidak. Kemudian ditaksiskan dengan syarat inja'uka, jika datang mereka kepadamu, artinya orang yang datang saja dari bani tamim yang dimuliakan. Ini namanya taksis muttasil, bersambung dengan umum. Umumnya bani tamim, taksisnya syarat inja'uka, bersambung. Wat taqyidu bis sifati, dan dikaitkan dengan sifat. Wat taqyidu bis sifati kita ataf lagi kepada istisna. Dan bermula mukhassis yang muttasil itu istisna, itu syarat, dan itu dikaitkan dengan sifat. Contoh, akrim bani tamimil fuqaha, muliakan olehmu akan bani tamim yang fuqaha, yang faqih. Artinya begini, bani tamim tadinya umum, muliakan olehmu akan bani tamim siapa saja, baik yang faqih, yang jahil, atau yang apapun. Nah, ternyata sekarang ditaksiskan yang faqih saja. Nah, artinya fuqaha ini naat, sifat kepada bani tamim. Jadi dikaitkan dengan sifat juga jadi salah satu mukhassis muttasil, bersambung dengan jumlah umum. Akrim bani tamim umum,
Ditambah sifatnya fuqaha, jadilah taksis. Nah, ini baru penjelasan tentang istisna. Wal istisna'u ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Dan bermula istisna itu mengeluarkan sesuatu laulahu. Jikalau tidaknya mengeluarkan la dakhala, sungguh masuk ianya ma fil kalam, dalam kalam. Jadi istisna artinya mengeluarkan sesuatu yang jikalau tidak dikeluarkan dia akan masuk ke dalam kalam sebelumnya. Contoh misalkan ja'al qaumu illa Zaidan. Datanglah kaum kecuali si Zaid. Datanglah kaum, si Zaid ini bahagian dari kaum. Kalau tidak dikecualikan, kalau tidak dikeluarkan, si Zaid ikut datang karena si Zaid bahagian dari kaum. Datanglah kaum illa Zaidan, kecuali Zaidan. Zaidan namanya istisna, mengeluarkan sesuatu. Jikalau tidak dikeluarkan, dia akan masuk ke kalam sebelumnya. Kalau nggak ada illa Zaidan, berarti Zaidan ikut datang karena dia bahagian dari kaum. Nah, artinya dikeluarkan dengan illa. Istisna'u ikhraju mala. Istisna yaitu mengeluarkan sesuatu yang jikalau tidaklah dikeluarkan sungguh masuk ia dalam kalam. Dikeluarkan dengan apa? Nah, Hasyiah menyatakan dikeluarkan dengan illa au ihda akhwatiha, atau salah satu teman-temannya illa. Illa, ghairu, siwa, suwa. Nah, jadi baru disebut istisna yaitu mengeluarkan dengan adat istisna. Kalau dikeluarkan dengan fi'il enggak disebut. Contoh, astasni Zaidan. Aku kecualikan akan si Zaid. Nah, ini astasna menggunakan fi'il istisna, enggak disebut istisna. Istisna yang dimaksud di sini yaitu dengan adatnya yang sudah maklum. Illa, siwa, suwa, ghairu, hasya, khala, ada, hasya. Khala, ada, hasya. Wa innama yasihul istisna'u bi syarti ay yabqiya minal mustasna min syai'un. Dan hanya saja sahlah oleh istisna dengan syarat bahwa tersisa dari mustasna min oleh sesuatu. Jadi syarat istisna baru sah, mustasna min tempat dia dikeluarkan masih ada sisa sesuatu, enggak dikecualikan semuanya. Contoh misalkan nahu lahu alayya asyaratun illa tis'atan. Sabit untuknya, lahu, sabit untuknya seseorang alayya di atasku itu 10. Aku harus membayar kepadanya 10 illa tis'atan, kecuali 9. Berarti aku harus membayar 1, ada sisanya. 10 dikecualikan 9, sisa 1. Kalau qala illa asyaratan lam yasihha, maka jikalau berkata ia kecuali 10, niscaya tidak sah ia. Wa talzimuhul asyarah, dan lazim akannya seorang oleh 10. Dia mengatakan baginya di atasku 10 kecuali 10. Nah, jadi kecuali 10 berarti 0. Lam yasihha, tidak sah seperti itu. Itu dianggap istisna yang tidak sah, tetap berlaku kewajiban bayar 10. Nah, jadi harus ada sisa dari mustasna min sedikit. Nggak boleh dikecualikan semuanya. Jadi jikalau mengatakan ia baginya kepadaku 10 kecuali 10, tidak sah. Ini penjelasannya di sini. Ai malam yutbi'ahu bi asya'a akhara, selama tidak mengikutkan ia akannya dengan perkara yang lain. Kalau ada tambahan lain boleh. Contoh, lahu alayya asyaratun illa khamsatun. Sabit untuknya di atasku itu 10 kecuali 10. Kalau sampai 10 doang enggak sah. Kecuali dia nambah lagi illa khamsah, kecuali 5. Fayalzimuhu khamsah, maka lazim kepadanya seorang oleh 5. Wa ka'annahu qala lahu, seolah-olahnya seorang berkata ia, lahu alayya asyaratun, baginya kepadaku itu 10 illa asyaratan nakhisata khamsin, kecuali 10 kurang 5. Berarti lazim 5. Nah, boleh. Untuknya aku harus bayar kepadanya 10.000 kecuali 10.000 kecuali 5. Berarti 10.000 kurang 5.
Wa min syartihi ayyakuna muttasilan bil kalam. Dan sebahagian dari syaratnya istisna ayyakuna, bahwa ada ianya istisna itu muttasilan bil kalam, bersambung dengan kalam. Jadi istisna itu harus bersambung. Nah, falau qala ja'al fuqaha'u summa qala ba'da yaumin illa zaidan lam yasiha. Lama benar ya. Maka jikalau berkata ianya seseorang, ja'al fuqaha, datanglah oleh para fuqaha, summa qala ba'da yaumin, kemudian berkata ia sesudah sehari, illa zaidan, kecuali si Zaid, lam yasiha, niscaya tidak sah ianya istisna. Datanglah fuqaha, besok baru illa zaidan. Jadi illa zaidan ini batal, enggak sah. Kenapa? Karena enggak bersambung dengan kalam. Bagaimana kalau jedanya sejam misalkan? Ja'al fuqaha, sejam kemudian illa zaidan. Kelihatan di sini kayak boleh, yang enggak boleh sehari doang. Coba kita lihat. Mana di dalam? Nah, sebahagian dari syaratnya istisna bahwa ada ianya istisna itu bersambung dengan kalam. Apa arti bersambung? Ai urfan, bersambung pada uruf. Jadi belum dianggap terpisah lah. Masih dalam satu majelis, waktunya masih dekat. Fala yadurun fisaluhu bitanafusin. Maka tidak tidak mudaratlah oleh infisal, oleh terpisahnya istisna dengan bernafas. Bernafas. Lahu alayya asyaratun. Bernafas dulu. Illa tis'ah. Itu boleh bernafas. Au su'alin. Diselangi oleh batu. Au ta'bin, lelah, berhenti sejenak. Itu maksud bersambung dengan kalam pada huruf. Nah ini. Waqila yajuzu ila syahrin. Ada pendapat ulama menyatakan boleh ianya terpisah ila syahrin, hingga sebulan. Nah ini kita nggak bisa paham nih, kok bisa sampai sebulan. Lahu alayya asyaratun. Sebulan kemudian illa tis'atan. Waqila, dan dikatakan orang ila sanatin, bahkan boleh ia hingga setahun. Waqila abadan, bahkan ada yang bilang selama-lama. Ini berarti pendapat lain kayaknya. Wa huqiya an Sa'id bin Jabir jawadu ta'khirihi ila arba'ati asyhurin. Dan dihikayahkan dari Sa'id bin Jabir akan boleh takhirnya istisna hingga 4 bulan. Wa an Atta, dihikayahkan dari Atta dan dari Hasan, malam yakun minal majlis, selamat belum bangun ia dari tempat duduknya. Wa an Mujahid ila sanataini, dihikayahkan dari Mujahid hingga 2 tahun. Wa qila, dikatakan orang, malam yakhud fi kalamin akhar, selama belum masuk ia pada pembicaraan yang lain. Wa hadhihi madzahibu syaddatun la yu'malu biha. Bermula ini semua itu mazhab-mazhab yang syad, yang aneh. La yu'malu biha, yang tidak diamalkan dengannya. Begitu. Wa min syartihi aidan ayyakuna huwa wal mustasna min mutakallim wahid. Dan sebahagian dari syaratnya istisna pula bahwa adalah dianya istisna atau adalah dianya mustasna dan mustasna min mutakallim wahid, daripada satu orang yang berbicara. Jadi yang berbicara dan yang mengecualikannya satu orang. Nah, lahu alayya asyaratun, untuknya di atasku 10. Ya, illa tis'atan, kecuali 10. Yang mengecualikan juga orang yang sama, bukan orang lain. Illan nabiyya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, bin nisbah ilallahi ta'ala, dengan dibanding kepada Allah Ta'ala. Nah, itu boleh ketika Allah berfirman, nanti Nabi yang mengistisnakan, karena Nabi berdasarkan wahyu dari Allah, boleh. Kaqaulihi, seperti perkataannya Nabi, illa ahli dhimmah, illa ahlad dhimmah, kecuali kafir dhimmi. Aqba nuzuli faqtulul musyrikin, sesudah turun ayat faqtulul musyrikin. Ketika Nabi membacakan firman Allah faqtulul musyrikin, perangilah segala orang musyrik, Nabi mengecualikan illa ahlaz zimmah, kecuali kafir zimmi atau si muahad tadi di atas. Li'annahu muballighun anillah, karena Nabi itu penyampai dari Allah. Fa illam yakun zalika Qur'anan, sekalipun tidak adalah demikian ucapan Nabi itu Quran, enggak apa-apa. Kalau bukan Nabi dalam menyampaikan Quran, selain Nabi disyaratkan antara yang mengucapkan kalam mustasna dan mustasamin itu harus satu orang.
Mana lagi? Wa yajuzu taqdimul mustasna alal mustasna minhu. Dan bolehlah wa yajuzu dan bolehlah wa yajuzu taqdimul mustasna dan bolehlah oleh mendahulukan mustasna alal mustasna min di atas mustasna min. Sebenarnya duluan mustasna min, tapi sekarang kita balik mendahulukan mustasna daripada mustasna min boleh. Contoh, maqama illa zaidan ahadun. Maqama illa zaidan ahadun. Tidak berdirilah seseorang kecuali si Zaid. Artinya tetap sama, cuma dalam bentuk tulisannya maqama illa zaidan ahadun. Ahadun mustasna min, zaidan mustasnanya. Tidak berdirilah seorang pun kecuali si Zaid. Jadi ahadun ini lafaz umum karena nakirah pada siyak nafi sesudah nafi. Maqama ahadun, tidak berdirilah oleh seorang pun illa zaidan. Wa yajuzul istisna'u minal jinsi kama taqaddama. Dan bolehlah oleh istisna daripada jenis kama taqaddama sebagaimana yang terdahulu ianya ma. Artinya mustasna satu jenis dengan mustasna min. Itu boleh. Sebagaimana contoh ja'al qaumu illa zaidan, datanglah kaum kecuali si Zaid. Si Zaid itu satu jenis dengan kaum, sama-sama orang. Wa min ghairihi, dan bolehlah oleh istisna daripada selainnya jenis. Selainnya jenis, contoh ja'al qaumu illal hamira, datanglah kaum kecuali keledai. Jadi keledai ini bukan bahagian dari kaum. Nah, tapi boleh dikecualikan. Kenapa? Ini kalau berdasarkan definisi istisna di atas seolah-olah seperti tidak masuk. Karena istisna di atas mengeluarkan sesuatu yang jikalau tidak dikeluarkan akan masuk. Sekarang ja'al qaumu, datanglah kaum kecuali keledai. Kalau keledai tidak dikecualikan, masuk enggak dalam kategori kaum? Kelihatannya tidak masuk karena keledai bukan bahagian dari kaum. Jadi sebenarnya illal hamira ini bukan istisna. Tapi di sini musannaf menyatakan bolehlah oleh istisna daripada jenis dan lainnya jenis. Berarti di sini harus ada niat. Kita niat bahwa kalau enggak dikecualikan keledai, keledai masuk dalam bahagian kaum. Kenapa? Karena keledai itu sangat dekat dengan kaum, bahkan jadi kendaraan masyarakat ketika itu. Nah, makanya boleh. Nah, ja'al qaumu, datanglah kaum kecuali keledai yang enggak datang. Karena ada waham sebelumnya seolah-olah itu keledai bahagian dari kaum karena sudah mulabasah, dekat banget mereka. Seperti pengecualian malaikat, seperti pengecualian iblis dari malaikat ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Walaupun iblis itu sendiri bukan bahagian dari malaikat. Wa syartul mukhassisu yajuzu ayyataqaddama 'alal masyrut. Dan bermula syarat yang mukhassis, syarat yang menjadi pentaksis itu bolehlah bahwa terdahulu ianya syarat di atas masyrut. Boleh terdahulu syarat di atas masyrut. Contoh, in ja'aka banu tamim fa akrimhum. Jika datang kepadamu oleh banu tamim, maka muliakan olehmu akan mereka. Atau duluan fa akrimhum juga boleh. Fa akrim bani tamim in ja'uka. Boleh juga. Boleh dibolak-balik ya. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.